Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Asteria Rani dan teman saya Sufi Israni, Sofia Agrina, dan Hasbi Asidiki. Dengan judul analisis biaya diferensial dalam pengambilan keputusan membeli atau memproduksi sendiri dan analisis biaya peluang pada rumah makan pondok hijau. Ada pendahuluan, itu rumah makan Pondok Hijau berlokasi di desa Mapangis, Minahasa Utara. Rumah makan Pondok Hijau adalah perusahaan yang menjalankan usaha di bidang kuliner, di mana dalam menjalankan aktivitas usahanya, perusahaan memerlukan bahan baku yang diperoleh dari luar perusahaan sehingga dapat dilihat dari kelancaran proses produksi dalam perusahaan. Maka perusahaan harus berusaha menyediakan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan analisa kuantitatif dan analisis kuantitatif yang digunakan yaitu informasi akuntansi diferensial karena menghitung biaya produksi perusahaan dengan cara membandingkan biaya produksi pada saat memproduksi sendiri dengan harga yang ditawarkan oleh pemasok. Ada hasil yaitu biaya produksi ikan pada periode 2014. Ada biaya produksi bahan baku langsung. Ada bibit 108.000 ekor dengan harga per unitnya 300 dan totalnya 32.400. Ada pelet dengan jumlah unit 1.200 kg dengan harga per unit 425.000 dengan total 510 juta. Ada biaya tenaga kerja langsung 60 orang dengan harga per unit 1.500.000 dan totalnya 90 juta rupiah. Ada biaya overhead pabrik. Ada penyusutan peralatan dengan total 1.200.000. Ada biaya listrik dengan total 1 juta dan penyusutan mesin dengan total 4 juta. Dan total keseluruhannya yaitu 638.600.000 rupiah. Pada tabel 41, biaya untuk memproduksi ikan berjumlah 638.600.000, di mana biaya produksi tersebut berupa biaya bahan baku langsung sebesar 542.400.000 rupiah, biaya tenaga kerja langsung sebesar 90 juta rupiah dan biaya overhead pabrik sebesar 6.200.000 rupiah. Dan dalam penelitian ini menggunakan metode penyusutan garis lurus. Ada biaya bahan baku. Tabel 42 biaya bahan baku untuk memproduksi ikan periode 2014. Bahan bakunya ada bibit, biaya per tahunnya 32.400.000. Ada pelet, biaya per tahunnya itu 510 juta. Totalnya 542.400.000. Biaya bahan baku yang dikeluarkan rumah makan untuk memproduksi ikan selama 1 tahun yaitu 542.400.000, di mana bahan tersebut berupa bibit sebesar 32.400.000 dan pelet sebesar 510 juta. Biaya overhead pabrik. Di situ ada penyusutan peralatan sejumlah 1.200.000, biaya listrik 1 juta, penyusutan mesin 4 juta. Totalnya 6.200.000. Data biaya overhead pabrik yang dikeluarkan oleh rumah makan yaitu untuk penyusutan peralatan sebesar 1.200.000, biaya listrik sebesar 1 juta dan penyusutan mesin sebesar 4 juta, sehingga total yang dikeluarkan oleh rumah makan untuk biaya overhead pabrik adalah 6.200.000. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait biaya perbandingan. Yang pertama itu perbandingan biaya diferensial membeli atau memproduksi sendiri pada 2014. Nah, di sini dari keterangan terdapat biaya bahan baku langsung sebesar 542.400.000. Nah, ini memproduksi sendiri. Nah, lalu yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung sebesar 90 juta rupiah. Lalu ada biaya overhead pabrik
sebesar 6.200.000. Nah, harga belinya ini ada 36.000 kilogram dikali Rp25 sebesar 900 juta. Lalu ada total biaya diferensial jadinya sebesar 900 juta. Nah, ini dari 542.400.000 ditambah 90 juta ditambah 6.200.000 totalnya sebesar 638.600.000. Nah, lalu selisih dari 900 juta dikurang 638.600.000 sebesar 261.400.000. Nah, jadi selisih antara membeli dari luar dikurang memproduksi sendiri ini totalnya 261.400.000. Nah, selain membuat sendiri adalah membeli dari pasokan luar. Harga beli per satuan kilogram ikan adalah sebesar 25.000. Selisih antara membeli dari luar atau membeli sendiri ikan. Oke. Nah, selanjutnya selanjutnya ada laporan laba rugi. Nah, di sini jika rumah makan Pondok Hijau membeli ikan dari luar, maka sebagian fasilitas menganggur seperti telaga selama menganggur terdapat peluang untuk disewakan kepada pihak lain sebesar Rp250 juta selama 1 tahun dengan lebar 20 meter, panjang 40 meter. Dengan asumsi ini berarti akan terjadi biaya peluang sebesar Rp250 juta. Nah, jadi di sini di rumah makan Pondok Hijau ini ada sebuah fasilitas yang tidak dipakai. Nah, jikalau memang fasilitas tersebut tidak dipakai, itu bisa menjadikan sebuah peluang. Maka jika disewakan itu bisa sebesar 250 juta selama setahun. Dan ini bisa menjadi sebuah biaya peluang. Gitu. Nah, lalu dan perhitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Total biaya membeli dari luar 900 juta. Biaya peluang sebesar 250 juta. Total biaya diperhitungkan 650 juta. Berdasarkan hasil perhitungan biaya peluang dengan biaya membeli dari luar yang merupakan biaya yang diperhitungkan yaitu sebesar 650 juta. Maka membeli dari luar menduduki posisi lebih mahal dibandingkan dengan memproduksi sendiri yaitu sebesar 638.600.000. Itu bisa dilihat di tabel 45. Nih, 638. Ini. Sehingga pada posisi ini, keputusan memproduksi sendiri masih lebih menguntungkan. Nah, jadi kalau kita lihat di tabel 45, ini terdapat sama ini, penjualan 3.240.000 ya kan. Lalu ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, sampai ke penghematan biaya ini sebesar 261.400. Nah, kalau kita lihat di sini jelas bahwasannya pada posisi ini keputusan memproduksi sendiri ini lebih menguntungkan. Itu kenapa? Karena kalau kita melihat dari penjualan biaya diferensial itu dan juga dari selisih yang sudah kita hitung bareng-bareng, di mana memang membeli dari luar menduduki posisi lebih mahal itu dibanding dengan memproduksi sendiri. Nah, bisa dikatakan bahwasannya memang pada posisi ini keputusan memproduksi sendiri masih lebih menguntungkan. Nah, ini bisa kita lihat dari perhitungan di tabel 45 ini. Tuh. Iya, terima kasih. Dengan penutupnya, berdasarkan hasil penelitian ini, adapun saran yang diajukan penulis sebagai bahan pertimbangan perusahaan yaitu RM Pondok Hijau sebaiknya mengambil keputusan untuk memproduksi sendiri bahan baku ikan karena biaya yang akan dikeluarkan lebih rendah daripada membeli dari luar bahan baku, sehingga dapat melakukan penghematan biaya dan juga akan lebih menguntungkan untuk perusahaan. Saran, penulis sebaiknya perusahaan menggunakan telaga yang tidak terpakai untuk memproduksi sendiri ikan, karena dengan memproduksi sendiri ikan,
perusahaan akan melakukan penghematan biaya dan juga kualitas ikan yang dipelihara sendiri akan lebih baik dan terjaga daripada membeli dari luar. Nah, selesai. Itu saja dari presentasi kelompok 3 kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dengan presentasi, dengan materi yang kita sampaikan. Tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.